Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan em, membahas tentang seri KMB dulu lah ya untuk bimbel hukumnya, persiapan hukumnya. Oke. Kisi-kisi soal hukum untuk uji kompetensi nanti. Jadi ada beberapa, mau D3 atau mau NER sama aja sih ngikutin blueprint ini. Kita bahas yang apa namanya? Yang KMB dulu ya. Jadi dalam blueprint uji kompetensi D3 maupun yang nurse itu terdiri, soal uji kompetensinya terdiri dari beberapa komponen. Pertama, dari area kompetensinya dulu, dua domain kompetensi, bidang keilmuan seperti KMB, KGD, maternitas dan lainnya. Kenapa penting saya bahas ini dulu? Karena nanti setiap bidang keilmuan, KMB, maternitas, dan lainnya itu punya trik tersendiri, punya trik masing-masing. Jadi setiap nanti kalian baca soalnya, nanti kalian harus tahu dulu ini soal apa, soal KMBK, soal KGDK, soal anaka dan maternitas dan lainnya gitu ya. Jadi harus tahu dulu ini area keilmuan mana. Kemudian proses keperawatannya seperti menentukan apakah ini di dalam pengkajian, menentukan hasil dari pengkajian, ya, harus tahu nilai-nilai normalnya. Upaya kesehatan ini biasanya di maternitas, kemudian KDM dan sistem tubuh. Kalau KDM biasanya ini terkait yang ditanya adalah masalah keperawatan yang berdasarkan kebutuhan Maslow kayak gitu ya, dan lainnya. Untuk jumlah soal, persentase soal berdasarkan kerangka kompetensinya, mau KMB mau apapun sih, itu sekitar untuk pengembangan profesional itu ada kadang terkait riset dan lainnya 9 sampai 27 soal, tapi sedikit sih, kadang juga nggak ada. Kemudian praktek etik, ini etik juga sekitar 25 sampai 45 soal nih, 27 sampai 45 soal. Jadi harus babat habis nih terkait etik gitu ya. Nilai-nilai etik kalau hafal 25 soal udah kelar tuh. Kalau betul semua lumayan tuh. Kemudian asuhan manajemen keperawatan ini yang paling banyak. Mulai dari apa namanya, pengkajian itu harus tahu nilai normal, kemudian intervensi, perencanaan, menentukan masalah keperawatan, tindakan, prosedural, itu banyak, paling banyak soalnya. Kalau betul semua itu kalian sudah lulus gitu. Nah, kemudian berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ingat ini terkait menentukan masalah keperawatan ya, kebutuhan Maslow ini coba saya urutkan. Urutannya oksigenasi dulu, kedua cairan, ketiga nutrisi. Di oksigenasi ini nanti masalah keperawatan yang muncul biasanya adalah bersihan jalan napas, pola napas, gangguan pertukaran gas di cairan. Itu biasanya yang muncul adalah hipopolemi, hiperpolemi, diare. Kalau nutrisi, kekurangan nutrisi kurang dari kebutuhan, atau gangguan apa, kadar glukosa darah. Ini di nutrisi aman-nyaman itu di nyeri. Eliminasi biasanya di sistem urin nih, urin, kemudian di GI, kemudian aktivitas biasanya di jantung. Ini soalnya lumayan nih, kalian bisa sampai sini aja nih. Aktivitas sampai istirahat kuasai semua. Kalau psikososial ini biasanya di mana, di jiwa nih, di jiwa gitu ya. Ini saya harap kayaknya bisa semua deh kalau nanti ngikutin modul per modul gitu ya, kata per kata kuncinya nanti ya. Oke, KMB ini porsinya paling banyak nanti, sekitar apa namanya, 8 80 60 soal, 80 soalan tuh keluar. 60 soal tuh keluar. Jadi paling banyak tuh soal KMB. Nah, eh itu mungkin sekitar kisi-kisi. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 4, gangguan fungsi sistem pernapasan. Jadi apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk di sistem pernapasan yang harus diketahui? Oke. Jadi yang harus dipersiapkan, yang harus diketahui
untuk sistem pertama, di sistem pernapasan pertama adalah nilai normal pengkajian sistem pernapasan, karena ini akan ditanya apa temuannya dari hasil pengkajian. Kemudian fokus diagnosa sistem pernapasan. Kemudian intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan terkait gangguan sistem pernapasan. Kemudian evaluasi, apa yang harus dievaluasi dari tindakan keperawatan terkait gangguan sistem pernapasan. Kemudian beberapa kasus atau tadi di modul sebelumnya sudah dibahas tentang terkait soal uji kompetensi, bahasan soal uji kompetensi, pengenalan soal uji kompetensi kan dibilang bahwa di vignette itu biasanya ada keluhan atau ada diagnosa medisnya. Nah, beberapa diagnosa medis di sistem pernapasan itu ada tuberkulosis, COPD, efusi pleura, pleuritis, pneumonia. Jadi nanti kalian perhatikan per masing-masing ini, kira-kira kalau tuberkulosis masalah keperawatannya apa saja yang muncul, COPD masalah keperawatannya yang akan muncul, apa saja yang sering muncul, tindakannya apa saja yang sering muncul. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas, yang perlu kalian ketahui tadi sesuai bahasan adalah tentang nilai normal pengkajian sistem pernapasan. Oke, untuk nilai normal yang harus tahu nanti biasanya yang sering ada di data adalah respirasi rate. Jadi normal respirasi rate itu 10 sampai 25 kali per menit. Kalau di bawah 10 itu bradipne, di atas 25 itu takipne. Kalau di bawah 10 yang bradipne biasanya ini terkait distres pernapasan, biasanya karena keracunan obat atau biasanya overdosis. Kalau takipne biasanya muncul pada TB muncul, asma muncul, COPD, ya PPOK, COPD juga muncul tuh. Kayak gitu ya. Kemudian pada saat auskultasi untuk bunyi nafas didengarkan, normalnya itu bersih, nggak ada bunyi nafas tambahan. Untuk yang tidak normalnya, bunyi wheezing itu biasanya ditemukan pada pasien asma dan PPOK gitu ya. Kemudian pada saat pemeriksaan perkusi paru yang normalnya bunyinya sonor. Yang nggak normal itu ditemukan dia hipersonor kalau pasiennya, jadi hipersonor kalau pasiennya pneumotorak. Kemudian dullness pada pasien efusi pleura dan hematotoraks. Kemudian bunyinya peka kalau pasiennya mengalami konsolidasi paru atau kolaps paru. Dan pada pasien dengan pleuritis biasanya ada friction rub, gitu ya. Jadi nanti di ini ya, diingat-ingat nanti untuk pemeriksaan yang normal dan tidak normalnya. Kemudian untuk bentuk dada ini biasanya di soal apa ya, PPOK, TB nih muncul nih hasil temuannya. Jadi yang normal biasanya itu simetris, kemudian diameter antara posteriornya itu lebih kecil dari diameter bagian lateral. Oke, satu. Itu baru nilai normal. Kemudian nilai normal untuk analisa gas darah. Nilai normal analisa gas darah ini terkait dengan penentuan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Jadi gangguan pertukaran gas itu baru bisa diangkat jawabannya gangguan pertukaran gas kalau datanya ada hasil analisa gas darah dan pH-nya tidak normal. Maksudnya pH analisa gas darahnya nggak normal. Jadi yang normalnya berapa? Yang normalnya adalah 735 sampai 745. Di bawah 735 itu asidosis, di bawah 745 itu alkalosis. Kemudian bagaimana cara menentukan asidosis dan asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik? Karena ini terkait pernapasan, saya ini kan yang respiratoriknya aja. Atau asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. Jadi yang kalian perhatikan ini nih, pH yang harus dihafal, PCO2, kemudian HCO3. Oke. Jadi kalau jadi yang dihafal pH, PCO2, HCO3. Kalau pH-nya itu di bawah 735,
itu interpretasinya adalah asidosis. Kalau pH-nya di atas 745 itu alkalosis. Nah, itu ya, pertama, menentukan asidosis atau alkalosis dulu. Lihat pH-nya. Di bawah 735 atau di atas 745. Kalau di bawah 735 itu asidosis. Di atas 745 itu alkalosis. Tinggal kita menentukan dia respiratorik atau metabolik. Untuk menentukan dia respiratorik atau metabolik, perhatikan PCO2-nya dan HCO3-nya. Kalau PCO2-nya yang berubah, mau meningkat atau menurun, dan HCO3-nya itu tetap, berarti itu respiratorik. Kalau metabolik kebalikannya, kalau nilai PCO2-nya tetap, maksudnya tetap itu di dalam rentang normal antara 35 sampai 45, dan yang berubah itu adalah HCO3, berarti itu metabolik. Gitu ya. Tapi ini karena terkait sistem pernapasan, maka biasanya yang ditanya adalah terkait asidosis respiratorik kayak gitu ya. Nah, oke, ini untuk interpretasi AGD nanti kita bahas satu-satu. Oke, lihat ada yang ini yang lebih rumitnya, tapi kadang jarang sih muncul yang dia terkompensasi atau tidak. Kita lihat tuh, lihat asidosis respiratorik. Asidosis itu pH-nya di bawah 735, kemudian nilai HCO3-nya itu normal, gitu ya. PCO2-nya di atas 45. Jadi harus hafal tadi, hafal pH 735 745, PCO2 3545, HCO3 2226 atau 2228. Boleh. 22 sampai 28 atau 22 27 sama inilah kayak gitu ya. Oke. Kemudian kalau metabolik tadi, kalau metabolik lihat, kalau yang metabolik yang berubah adalah HCO3-nya, PCO2-nya normal, gitu ya. Jadi menentukan asidosis atau alkalosis, kalau asidosis pH-nya turun, kalau alkalosis pH-nya naik di atas 745 kayak gitu ya. Oke, kemudian fokus gangguan sistem pernapasan. Kita bahas TB paru dulu. Tadi kan TB paru ininya. Keluhan yang sering muncul nanti di vignette terkait TB paru biasanya mudah lelah. Ini terkait intoleransi aktivitas, tapi nanti jarang nih diangkat mudah lelah kayak gitu, intoleransi aktivitas. Sesak, batuk darah, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun. Ini keluhan yang sering muncul. Nanti tergantung banyak datanya kemana ya. Kalau sesak berarti ke masalah pernapasan, kalau berat badan menurun berarti terkait ke nutrisi gitu ya. Tergantung nanti arah datanya maunya kemana gitu ya. Hasil pengkajian untuk TB, biasanya pada pasien TB bentuk dadanya itu pipih, kemudian pasiennya itu mengalami takipne, tadi pernapasannya lebih dari 25 kali nanti. Cara penularan ini terkait biasanya prosedural, bagaimana kalau pada saat kalian memandikan, apa yang harus dipakai. Itu cara penularannya melalui droplet infection atau airborne. Jadi kalian harus senantiasa memakai masker, kemudian pakai sarung tangan gitu ya. Dan ketika di vignette-nya muncul dibilang diagnosa keperawatan, yang muncul diagnosa medisnya adalah TB paru, kemudian masalah yang ditanya masalah keperawatan, maka biasanya yang si penulis mengarahkan ke bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Oke, kita bahas satu-satu. Apa saja data untuk mengangkat bersihan jalan nafas tidak efektif? Untuk mengangkat bersihan jalan nafas tidak efektif, data yang harus ada adalah terdapat bunyi nafas tambahan, seperti ngorok, adanya sekret, kemudian susah mengeluarkan dahak kayak gitu ya. Intinya ada sumbatan atau ada hambatan dalam jalan nafasnya. Kalau pola nafas tidak efektif, apa saja sih datanya yang harus ada? Kata kuncinya untuk pola nafas tidak efektif adalah harus ada data penggunaan otot bantu nafas atau terdapat tampak terlihat ada retraksi dinding dada. Kalau gangguan pertukaran gas apa? Tadi sudah dibahas. Kalau gangguan pertukaran gas yang harus ada datanya adalah analisa gas darah dengan syarat pH-nya harus tidak normal. Gitu ya. Intervensi keperawatan utamanya
edukasi. Oke, salah satu diagnosa lagi untuk TB tambahan, mohon maaf, adalah kepatuhan untuk minum obat. Jadi kata kuncinya kalau untuk kepatuhan biasanya kalau misalkan ada gagal pengobatan, maka eh, masalah keperawatannya adalah kepatuhan minum obat. Edukasi pencegahan penularan, untuk intervensi utama edukasi pencegahan penularan, kemudian terapi oksigen, batu efektif, vascular drainase, ini terkait fisioterapi dada. Kata kunci untuk fisioterapi dada terkait vascular drainase adalah pasien sulit mengeluarkan dahak setelah diberikan intervensi, maka dilakukan fisioterapi dada. Kemudian manajemen nutrisi tinggi kalori, ini untuk nutrisi ya. Jadi nutrisi pada pasien TB adalah tinggi kalori, tinggi protein, kemudian kepatuhan minum obat. Kalau misalkan terjadi kegagalan minum obat atau pasien tidak apa namanya, kan ada dua lini pengobatan, ada lini 1, lini 2 kayak gitu ya. Kalau sudah masuk lini 2 itu hati-hati, itu udah kepatuhannya harus diperhatikan. Kemudian evaluasinya kepatenan jalan napas. Kalau masalah keperawatan utamanya adalah bersihan jalan napas. Kepatuhan minum obat, kalau tadi pasien ada tidak patuh atau ada kegagalan pengobatan gitu ya. Kemudian tes dahak pada pasien TB itu SPS. S yang pertama adalah pada pasien saat datang ke pasienkes, kemudian diberikan tes dahak pertama, kemudian pasiennya dikasih 1 tabung lagi. Kemudian yang P itu pagi 2 hari setelah diberikan tadi pot tadi, pasien diminta mengeluarkan dahak lagi, ditampung di pot yang sudah diberikan tadi. Kemudian S yang ketiga adalah pasien mengeluarkan dahak di pasienkes setelah 2 hari tadi, setelah S1 dan P tadi sekalian bawa pot tadi. S yang jadi totalnya ada 3 gitu ya, 3 pot. Kemudian tes mantok untuk atau tes tuberkulin, ingat-ingat aja ini yang dimerahin ya. Injeksinya biasanya berapa dosisnya, yang dikasih biasanya 0,1 mili. Via apa? Via intrakutan atau intradermal. Daerahnya di mana? Di daerah volar atau permukaan belakang lengan bawah. Kemudian berapa derajat? 30 derajat antara kulit dan jarum. Kemudian bagaimana dikatakan berhasil? Kalau ada indurasi antara diameter 6 sampai 10 mili. Kemudian kapan bisa dibacanya? Setelah 48 sampai 72 jam tes mantok. Nah, PR-nya kapan dikatakan positif? Bagaimana kriterianya? Jadi ada 3 kriteria untuk tes mantok. Ada lebih dari 5 mili, ada lebih dari 10, dan lebih 15 mili. Jadi kata kuncinya kayak gini. Dikatakan positif lebih dari 5 mili kalau pertama pasiennya itu close kontak dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang kedua, pasien di vignette-nya nanti pasien misalkan pasien dilakukan tes mantok bla 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 bla, pasien mengalami close kontak kayak gitu. Jadi dikatakan positif kalau dilihat indurasinya berapa kayak gitu biasanya soalnya. Jadi lihat dulu vignette-nya. Kalau pasiennya close kontak atau pasiennya suspek TB aktif, dilihat dari klinis dan radiologis, kemudian pasiennya terinfeksi HIV, maka dia positif tes mantok itu ketika terlihat indurasinya lebih dari 5 mm. Kalau yang indurasi lebih dari 10 mm, pasiennya yang gimana? Pasien yang datang dari daerah dengan prevalensi tinggi TB. Selanjutnya, pasien dengan individu dengan HIV-nya negatif tapi dia pengguna Navia itu 10 mili. Kemudian yang gimana lagi? Pasien dengan DM, pasien yang malabsorpsi itu 10 mili juga tuh. Pasien dengan kanker atau pasien kekurangan nutrisi gitu ya, itu indurasi 10 mili tuh positif tuh. Kemudian yang 15 mili ya selain dari 5 dan 10 tadi singkatnya. Kemudian prinsip pengobatan TB itu ada lini 1, ada lini 2 gitu ya. Ada kategori 1, ada kategori 2. Kalau yang kategori 1 biasanya itu apa namanya? Untuk pengobatan yang baru terkena gitu ya. Biasanya 6 bulan diberikan.
Jadi dibagi dua tahapan, 2 bulan yang pertama dan 4 bulan tahapan lanjutan. Itu 6 bulan kalau kategori 1. Jadi yang diberikan yang 2 bulan biasanya obatnya adalah HRZE. Ini saya singkat sih HRZE ya. Lihat aja nanti nama obatnya yang awalannya H, R, Z, dan E. Gitu kan. 4 bulan selanjutnya biasanya HR aja. Kemudian kalau yang kategori 2 biasanya ini 8 bulan. Ini yang kategori 2 ini biasanya yang mengalami gagal pengobatan atau pengobatan ulang. Itu 8 bulan. Nah, selanjutnya masalah yang lain di pernapasan biasanya yang ditanya adalah asma bronhialis selain TB. Kalau asma bronhialis untuk faktor pencetusnya biasanya zat alergen, apapun zat alergennya yang menimbulkan pasiennya sesak. Kemudian tanda gejala utamanya napasnya berbunyi, kemudian sesak pada saat ekspirasi. Masalah keperawatan utamanya biasanya jalan napasnya tidak efektif tadi karena ada sumbatan, cemas. Intervensinya biasanya bronkodilator, jadi melebarkan jalan napasnya. Evaluasinya kepatenan jalan napas. Edukasinya biasanya hindari zat alergen kayak gitu. Kemudian hemotorak dan pneumotorak. Tanda gejala utamanya lihat gerakan dadanya tidak simetris biasanya. Kemudian di pengkajian yang ditanya biasanya hasil perkusinya. Hipersonor ditemukan pada pneumotorak, kemudian dullness ditemukan pada hemotorak. Itu pada saat perkusi. Jadi ulangi hipersonor pada pneumotorak, dullness pada hemotorak. Masalah keperawatan utamanya apa saja? Pola napas tidak efektif. Ingat, pola napas tidak efektif, data yang harus ada adalah penggunaan otot bantu napas. Gitu ya. Kemudian gangguan fungsi ventilasi itu gagal napas biasanya datanya. Kemudian selain itu gangguan pertukaran gas itu harus ada pH AGD, itu saja sih. Kemudian PPOK, COPD tandanya biasanya produksi sputumnya banyak, sesak napas, suara nafasnya wheezing. Jadi yang wheezing tadi PPOK dan asma. Masalah keperawatan utamanya apa saja? Bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas. Tadi sudah dibahas. Tindakannya apa aja ya? Suction. Kalau untuk suction sih biasanya ini apa ya namanya? Yang ditanya biasanya adalah waktu maksimum suction itu 10 detik. Kemudian terkait postural drainase, ini postural drainase, fisioterapi dada, ini satu paket sih. Kapan dilakukan fisioterapi dada adalah ketika pasiennya tidak mampu mengeluarkan dahak gitu ya. Untuk postural drainase yang ditanya biasanya posisinya, ingat aja sih kalau posisi kayak gini. Kalau kelainannya di kanan, maka posisikan pasien ke arah kebalikannya, ke kiri gitu kan. Kalau misalkan dextra berarti dia arahkan ke sinistra, ke kiri, miring ke kiri. Kebalikannya, kalau posisinya ada di atas berarti misalkan di bagian paru bagian atas berarti posisi bagian kepala itu harus lebih bawah kayak gitu ya. Kebalikannya aja lah pokoknya. Post sleep breathing, kemudian high power itu nggak terlalu lah. Untuk fokus diagnosa keperawatan di sistem pernapasan sudah saya jelaskan sih. Ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Intinya kalau bersihan jalan nafas tidak efektif itu ada sekret, ada bunyi nafas tambahan. Kalau untuk pola nafas tidak efektif ada penggunaan otot bantu napas, ada sesak. Untuk gangguan pertukaran gas sudah saya jelaskan juga tadi, harus ada pH, harus ada analisa gas darah dengan pH yang tidak normal. Kemudian prosedur tindakan sistem pernapasan batuk efektif yang harus dilihat adalah kontraindikasinya. Kontraindikasi. Jadi pasien nggak boleh dilakukan batuk efektif kalau dia mengalami tension pneumotorak, hemoptosis, gangguan pasiennya gagal jantung, gangguan kardiovaskuler, itu nggak boleh ya. Kemudian yang sering ditanya biasanya adalah caranya gitu ya. Caranya. Jadi pertama ini nih biasanya tarik napas 4-5 kali, kemudian
yang ditarikan yang terakhir biasanya tahan 1 sampai 2 detik. Kemudian keluarkan dahak dengan bunyi hahaha atau huf huf huf. Kayak gitu sih yang ditanya biasanya. Kalau untuk terapi oksigen biasanya yang ditanya biasanya kayak gini. Dokter mengkolaborasikan untuk pemberian oksigenasi misalkan 3 liter. Maka apa yang dikasih? Nah, nasal kanul kayak gitu kan. Kenapa? Kita lihat kayak gini. Ini kan nasal kanul. Nasal kanul kan ininya 1 sampai 6 liter. Kayak gitu. Ingat aja nasal kanul 1 sampai 6 liter. Kemudian simple mass gitu kan. Simple mass itu 5 sampai 8 kayak gitu ya. Rebreathing mass 8 sampai 12. Ingat-ingat aja itu. Non rebreathing mass 10 sampai 12 gitu ya, ingat-ingat ya. Kemudian kalau yang non rebreathing biasanya nih kata kuncinya dikasih pada analisa gas darah VCO2-nya yang tinggi ya gitu ya. Tuh, kemudian suction biasanya yang ditanya adalah waktunya. Waktunya maksimum adalah 10 detik tadi. Kemudian oh iya ini, berikan oksigen dulu biasanya. Apa yang harus dilakukan perawat sebelum melakukan suction? Biasanya kasih oksigen dulu 2 sampai 5 menit. Itu biasanya yang sering ditanya. Oke. Itu sih. Kemudian WSD biasanya yang inti dari WSD adalah perawatan WSD-nya cegah supaya tidak ada udara masuk ke dalam selang WSD tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan pecah atau apa botolnya langsung segera klem, cegah jangan terlipat juga si selangnya, pastikan itu ya. Kemudian si ujung selangnya itu supaya tetap terendam gitu ya. Itu sih di WSD biasanya yang ditanya. Oke. Nebu jarang sih ditanya nebu. Nebu obatnya paling yang biasa yang ditanya dosisnya. Jarang sih. Fisioterapi dada itu tadi terdiri dari postural drainase, perkusi dan vibrasi. Kontraindikasinya biasanya tadi sama sih kayak batuk efektif, gagal jantung jangan, sama status asmatikus gitu ya. Untuk postural drainase posisi-posisinya sebenarnya ada 10 nih. Boleh dibaca silahkan, tapi saya mikir ya nggak usah dihafal lah, intinya mah apa ya, intinya kebalikannya aja lah. Contoh kayak gini lah, kalau di anterior kanan kan di anterior kanan kiri atas, jarang sih seribet ini ya. Biasanya kayak gini nih, lobus lingual kiri atas, kayak gitu aja sih. Lobus lingual kiri atas kan sebelah kiri, maka dia miring ke kanan, kayak gitu aja sih. Kebalikannya kayak gitu. Kalau kedua-duanya kayak gini antara kanan kiri atas kayak gitu jarang sih ditanyakan. Biasanya salah satu aja tuh, bronkus kanan tengah tuh, maka kebalikannya miring ke kiri. Nah kayak gitu. Itu aja sih. Tapi hafal nggak usah dihafal, baca aja sih, nggak usah hafal. Ke tuh clapping jarang, vibrating, post sleep breathing itu biasanya tarik nafas keluarkan dari mulut, itu aja sih jarang. Dah itu saja mungkin sementara. Nanti kita lanjut ke latihan soal nanti akan saya berikan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk sistem pernapasan.